kami bertemu, kami berdiskusi, saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi, semangat kematangan bernegara, semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara, kepentingan republik di atas semua. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Keberanian untuk konsisten. Konsistensi membutuhkan keberanian. Konsistensi membutuhkan sebuah kesolidan pikiran antara apa yang ada di dalam gagasan, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada di dalam tindakan. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Prabowo capres dari posisi Gerindra. Apa yang bisa dilakukan Nasdem? Satu, bersikaplah untuk betul-betul mampu memberikan spirit semangat bagi Mas Prabowo sebagai satu sumbangsih persahabatan. Menang kalah itu nanti urusan kedua. Begitu juga Anies, sudah dicapreskan oleh Nasdem. Apa yang kita harapkan? Ya, suasana yang melihat Anies dalam semangat juga sebagai pertemanan. Nah, jadi kedua capres, paling tidak upaya yang saya ingin maksudkan, upaya untuk saling menerima sebagai pertemanan. Capreskan Anies Baswedan, Nasdem DKI dapat tambahan 30.000 anggota baru dalam 3 bulan terakhir. Dikutip dari warta kotalive.com Jakarta, Partai Nasional Demokrat Nasdem DKI Jakarta mengungkap telah mengantongi pendukung baru untuk memenangkan Anies Baswedan di Jakarta. Bahkan dalam waktu 3 bulan terakhir, masyarakat Jakarta Timur berbondong-bondong bergabung dan membuat kartu tanda anggota KTA Partai Nasdem. Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Nasdem DKI Jakarta, Muhammad Ongen Sangaji menyatakan, ceruk baru atau pemilih baru yang memberi dukungan untuk Anies dan Nasdem berasal dari aktivis, tokoh masyarakat, ulama, dan berbagai elemen lainnya. Dalam 3 bulan terakhir ini sudah 15.000 masyarakat yang membuat KTA Nasdem di Jakarta Timur. Sekarang sudah ada 30.000 KTA di Jakarta Timur, ujar Ongen pada Jumat 16 Juni 2023. Menurut dia, hampir setiap hari ada 50-100 orang yang datang ingin membuat KTA Nasdem di Sekretariat Pemenangan Bailio Sangaji, Jakarta Timur. Awalnya, pengurus Nasdem memberikan pemahaman tentang visi dan misi partai. Kemudian, figur Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden baca pres pemilu 2024. Lalu ada yang datang berkelompok untuk membuat KTA Nasdem. Ada yang datang ke Ketua DPD Nasdem Jakarta Timur Abdul Santer Sangaji. Ini terus berdatangan setiap hari. Mereka nilai Nasdem memiliki komitmen kuat politik tanpa mahar semua tingkatan, katanya. Mereka juga simpati dengan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, berani dan tegas, sambungnya. Wakil Ketua Tim Pemenangan Teritori Jawa yang meliputi Jakarta Banten ini mengungkapkan, tokoh masyarakat yang bergabung ke Nasdem ikhlas bekerja untuk menangkan Nasdem dan Anies.
Mereka menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Mereka ada yang sampai memuat spanduk dan rumahnya jadi posko pemenangan. Lalu pemasangan spanduk pun menggunakan uang sendiri, ucapnya. Karena itu, target di Jakarta Timur untuk daerah pemilihan Dapil adalah 3 kursi. Dapil 5 raih 3 kursi dan Dapil 6 dapat 2 kursi. Sedangkan DPR RI Dapil Jakarta Timur 1 pihaknya menargetkan bisa mendapat 2 kursi. Saya optimis pada Pilpres 2024 Anies bisa menang 70% Jakarta Timur, imbuhnya. Sementara pemasangan spanduk, Ongen menjelaskan lebih banyak di lingkungan agar efektif, sekitar 80% sudah terpasang di perkampungan Jakarta Timur. Jadi kalau di jalan protokol spanduk Nasdem berkurang, kami fokus di lingkungan, ucap Ongen. Dia menambahkan, sesuai instruksi Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem, tidak ada mahar politik dari semua tingkatan, mulai dari pendaftaran bacalek hingga daftar caleg sementara DCS dan penetapan nomor urut. Saya sebagai Dewan Pertimbangan langsung turun mengawasi seleksi bacalek Jakarta Banten. Tak ada beban biaya, kalau ada yang pungut biaya, pengurus Nasdem akan dipecat, KTA dicabut, jelasnya. Awalnya, pengurus Nasdem memberikan pemahaman tentang visi dan misi partai. Kemudian, figur Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden baca pres pemilu 2024. Lalu ada yang datang berkelompok untuk membuat KTA Nasdem. Ada yang datang ke Ketua DPD Nasdem Jakarta Timur Abdul Santer Sangaji. Ini terus berdatangan setiap hari. Mereka nilai Nasdem memiliki komitmen kuat politik tanpa mahar semua tingkatan, katanya. Mereka juga simpati dengan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, berani dan tegas, sambungnya. Wakil Ketua Tim Pemenangan Teritori Jawa yang meliputi Jakarta Banten ini mengungkapkan, tokoh masyarakat yang bergabung ke Nasdem ikhlas bekerja untuk menangkan Nasdem dan Anies. Saya optimis pada Pilpres 2024 Anies bisa menang 70% Jakarta Timur, imbuhnya. Sementara pemasangan spanduk, Ongen menjelaskan lebih banyak di lingkungan agar efektif, sekitar 80% sudah terpasang di perkampungan Jakarta Timur. Jadi, kalau di jalan protokol spanduk Nasdem berkurang, kami fokus di lingkungan, ucap Ongen. Dia menambahkan, sesuai instruksi Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem, tidak ada mahar politik dari semua tingkatan, mulai dari pendaftaran bacalek hingga daftar caleg sementara DCS dan penetapan nomor urut. Saya sebagai Dewan Pertimbangan langsung turun mengawasi seleksi bacalek Jakarta Banten. Tak ada beban biaya, kalau ada yang pungut biaya, pengurus Nasdem akan dipecat, KTA dicabut, jelasnya.